bagaimana bentuk pertolongan Allah itu kepada kita? Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk fisik? Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk real nyata, bisa dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan, disentuh oleh panca indera? Maka sesungguhnya pertolongan Allah yang pertama itu bentuknya batin, intern. Di dalam diri manusia itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan, kekuatan, sehingga ketakutannya hilang. Dicabut Allah Ta'ala rasa takut dalam hatinya, sehingga takutnya habis hanya untuk Allah semata. Ini bentuk pertolongan pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, kepada para sahabat. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Thur, ketika mereka akan hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian saat itu Abu Bakar merasa ketakutan, datang rasa takutnya. Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka bisnaini? Kalau kau sangka ya Abu Bakar, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu salisuhuma, maka sesungguhnya Allah ada di antara kita. Innallaha ma'ana. Dalam Al-Quran kisah ini diceritakan. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata dia kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan merasa engkau sendiri. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini pertolongan yang pertama. Karena ketika orang dalam keadaan takut, cemas, ngeri, galau, kata pepatah Melayu, kalau sudah hanyut di tengah sungai, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Jangankan bambu yang kokoh, jangankan batang kayu yang kuat, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Kenapa? Karena orang dalam ketakutan. Hari ini orang takut. Kemana dia menggantungkan dirinya? Kepada jampi-jampi dukun. Hari ini orang dalam keadaan takut. Kemana dia menggantungkan harapannya? Meminta kepada jin, meminta kepada setan. Maka ketika Allah menurunkan pertolongan, dibuatnya hati itu hanya kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya, karena Allah yang sudah menolong dia. Maka kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Manusia sehebat apapun senjatanya, sehebat apapun kendaraannya anti peluru, kalau dalam dirinya rasa takut, hilang itu sarana prasarana. Dia akan ketakutan. Orang kalau sudah terlampau takut, naik asam lambungnya. Orang kalau sudah terlalu takut, naik darah tingginya. Orang kalau sudah terlalu takut, naik gula darahnya. Orang kalau sudah terlalu takut, melihat pucuk pisang pun seperti hantu pocong. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Maka Allah menolong hambanya, dia cabut rasa takut itu dari dalam hati si hamba, sehingga dalam hati itu hanya ada ketakutan kepada Allah. Habiskan takutmu untuk Allah, sehingga tak tersisa untuk musuh-musuh Allah. Habiskan takutmu untuk Khalik, sehingga tak tersisa rasa takut kepada makhluk. Itulah yang dirasakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan musuh-musuh? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Di dalam hati mereka ditanamkan Allah ada rasa takut. Di dalam hati hamba Allah dicabut Allah rasa takut. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, penolong agama Allah, la khaufun alaihim, tak lagi ada rasa takut, wala hum yahzanun, tak lagi ada rasa sedih, tak lagi ada gundah gulana. Tapi musuh-musuh Allah, ini salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dari hati seorang hamba itu dicabut Allah rasa takut, sementara musuh-musuhmu ditanamkan Allah ketakutan dalam hatinya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhafa, lemparan dengan batu yang amat sangat kencang, keras dan kuat. Begitulah ketakutan itu menancap dalam hati musuh-musuh orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apa Fir'aun, dengan gagah perkasa kuasanya,
Tidak ada peradaban yang paling hebat sampai-sampai dijadikan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi ada rasa takut dalam hatinya. Fir'aun yang gagah perkasa, kaya raya, penguasa dunia itu, yang Romawi pun tunduk di bawah kekuasaannya. Tapi ternyata dia ketakutan melihat mimpi bayi anak kecil. Tidak terbersit di pikiran para pengamat kekuasaan dimanapun bahwa Fir'aun itu takut melihat anak kecil dalam mimpi. Begitu dia terbangun, dia langsung kumpulkan para penasehatnya. Dia katakan, malam tadi aku bermimpi melihat ada sesosok bayi. Anak kecil itu menarik mahkota dari kepalaku. Lalu pembisik-pembisiknya berkata, ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merebut kekuasaan. Dia bukan semakin berani, takutnya bukan hilang, malah semakin takut. Fir'aun itu ketakutan, tapi orang di sekelilingnya menakut-nakuti dia. Fir'aun itu ketakutan, tapi orang yang berada bersamanya malah menambah rasa takutnya. Sehingga dia pun keluarkan peraturan keputusan Fir'aun tahun itu. Semua anak-anak kecil tangkap, bunuh. Yudhabbihuna abna'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Kekejaman yang luar biasa. Apa dosa anak kecil? Anak kecil yang belum pandai merangkak berjalan. Anak kecil yang belum pandai bicara berkata-kata. Tapi dasar orang kalau sudah terlalu ketakutan, anak kecil pun dijadikannya musuh. Hilang logika akal sehatnya. Itu yang terjadi pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum terjadi peperangan, belum terjadi pertemuan di medan laga, musuh sudah ketakutan. Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, nusirtu birru'bi. Nusirtu, aku ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala birru'bi, dengan rasa takut dalam hati musuhku. Masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Kenapa Nabi mengatakan perjalanan 1 bulan? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama hadis, posisi Nabi Muhammad SAW berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, turun ke bawah Yaman, perjalanan 1 bulan, naik ke atas Mesir, perjalanan 1 bulan, ke kanan, perjalanan 1 bulan. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya. Lalu kemudian bentuk yang ketiga, apa itu? Tastaghithuna rabbakum, ketika kamu meminta kepada Allah, fastajaba lakum, Allah kabulkan doa kamu. Anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kukirimkan bala tentara yang bersama dengan pasukan Muhammad SAW. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi dia ada dan nyata. Musuh-musuh Allah melihat. Kami melihat pasukan begitu ramai dan banyak, padahal pasukan Nabi Muhammad SAW hanya beberapa ratus orang saja. Begitulah rupanya kalau sudah Allah menurunkan. Yang terakhir, yang keempat, bahwa Allah turunkan berbagai kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, hilang takutnya kepada manusia, diberikan dia makhraja, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 4 poin itu bukan batasan, tapi waktulah yang membatasi kita. Kajian-kajian bersama para ulama kiai kita ikuti, insya Allah banyak lagi bentuk pertolongan